Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Deksa Daul dengan NIM 220104046, ingin menjelaskan mengenai etika dalam penemuan hukum. Nah, etika dalam penemuan hukum ini kita berbicara dalam konteks Islam. Nah, ini menjadi sangat penting karena ketika berbicara tentang hukum Islam, kita tidak hanya mencari kebenaran tetapi juga harus menjaga adab dan dalam prosesnya. Nah, untuk itu, kita mulai dengan penemuan hukum melalui interpretasi dan konstruksi hukum. Dalam Islam, ada beberapa metode untuk menemukan hukum dari sumber syariat. Salah satunya adalah qiyas atau analogi hukum. Nah, qiyas ini adalah cara membandingkan suatu kasus baru dengan hukum yang sudah ada, dengan melihat kesamaan sebabnya. Tapi dalam melakukan qiyas, kita tidak bisa sembarangan. Harus ada pemahaman yang kuat tentang sebab hukum asalnya. Dan yang paling penting, tidak boleh memaksakan analogi yang tidak tepat. Kalau tidak hati-hati, hasilnya bisa saja menyesatkan. Nah, selain qiyas, ada juga metode istislah namanya, yaitu penemuan hukum berdasarkan kemaslahatan umum. Ini dilakukan jika ada permasalahan baru yang tidak ada nasnya atau dalilnya secara langsung, tetapi tetap ada batasannya. Kita tidak boleh asal menganggap sesuatu sebagai maslahat kalau ternyata bertentangan dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, yang berhak melakukan istislah adalah mereka yang benar-benar memahami hukum Islam dengan baik. Nah, selanjutnya, bagaimana adab kita dalam mengkaji Al-Quran dan Sunnah? Nah, ini menjadi sangat penting juga karena Al-Quran dan hadis adalah sumber utama hukum Islam. Saat mengkaji keduanya, kita harus ikhlas. Jangan sampai niatnya hanya ingin mencari pembenaran atas pendapat sendiri. Selain itu, kita harus menggunakan tafsir yang benar. Nah, jangan asal menafsirkan tanpa adanya ilmu. Kalau tidak paham, lebih baik merujuk ke ulama atau kitab tafsir yang terpercaya. Dan yang tidak kalah penting, jangan tergesa-gesa dalam menyimpulkan hukum. Kajian yang mendalam butuh waktu. Dalam hukum Islam, itu tidak bisa diambil secara instan. Nah, lalu bagaimana dengan mengkaji pemikiran para ulama atau tokoh? Nah, ini juga ada adab-adabnya. Yang pertama, jangan meremehkan pendapat yang berbeda. Islam itu kaya akan berbagai pendapat, perbedaan pendapat, dan semuanya bisa menjadi bahan diskusi yang baik selama kita bersikap ilmiah. Yang kedua, pastikan kita membaca dari sumber-sumber terpercaya dan asli. Ringkasan atau kutipan yang belum tentu akurat, kadang sebuah pendapat bisa tampak keliru hanya karena kita tidak membaca keseluruhannya. Nah, alangkah baiknya baca keseluruhan dan ambil referensi yang jelas, yang benar. Terakhir, soal menukilkan pendapat. Nah, ini juga ada etikanya. Kalau kita mengutip pendapat seorang, kita harus menyebutkan sumbernya, dari mana asalnya, dari mana kitab referensi yang diambil dengan jelas. Jangan sampai kita asal menyampaikan tanpa adanya bukti. Selain itu, kutipan harus sesuai dengan maksud aslinya. Jangan memotong atau mengubah konteksnya hanya untuk mendukung argumen kita. Dan tentu saja kita tidak boleh menisbatkan suatu pendapat kepada seseorang tanpa ada dasar yang kuat. Nah, jadi pada intinya, dalam penemuan hukum Islam bukan hanya soal menemukan dalil dan kesimpulan, tetapi juga soal menjaga kejujuran, ketelitian, dan adab dalam setiap langkahnya. Dengan begitu, hukum yang kita temukan tidak hanya benar secara akademik, tetapi juga berkah dan manfaat bagi umat. Nah, sekian pembahasan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.